Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Forenka, kali ini saya kedatangan laptop nih, laptop Lenovo G41 ya. Itu kasusnya mati total. Ada mati totalnya itu nyala ya, kipas nyala, ini indikator nyala, cuman nggak mau booting. Nah, perkiraan saya pertama tuh kemungkinan habis RAM, kemudian apalagi ya, di antara hard disk dan RAM gitu ya biasanya. Dan saya coba pertolongan pertama itu reset BIOS dan ternyata tidak berhasil. Kita bisa lihat sini, saya udah cek semuanya sudah ganti RAM, hard disk juga kita cabut, harusnya masuk BIOS ya, saya masuk BIOS. Nah ini baterai BIOSnya nih, konektor baterai BIOSnya udah kita lepas, ternyata masih sama ya. RAM-nya juga kita udah ganti-ganti ya, ini RAM-nya saya ganti juga pakai yang ini. Dia pakainya DDR L ya, low voltage ya. Ternyata masih belum bisa. Oke, langsung aja kita tes diagnosanya menggunakan ampermeter ya. Kita tes ampernya ya. Ini dicabut dulu baterainya ya, supaya ampere itu bukan ampere ngecas ya, ampere itu ampere murni mainboardnya ya. Jadi kalau normalnya ampere mainboard tanpa baterai ya, bukan ampere charging. Kalau pakai baterai berarti charging ya, itu bisa beda lagi. Jadi kalau tanpa baterai normalnya laptop tuh dari ada yang 10 mAh tapi langsung turun ke 0. Adapun yang 0 stuck 0 ya, 0 aja gitu. Nah itu yang bener ya, posisinya ampernya yang bener kayak gitu. Oke, sekarang kita coba aja bagaimana kondisi yang ini ya. Kita lihat hasilnya, ini dia. Oh no, aduh guys, ini masalah mainboardnya. Ini ada yang konslet nih ya ternyata ya, dalam posisi zero harusnya dia malah makan ya 19 mAh. Langsung aja kita cek mainboardnya ya, apa yang konslet nih. Oke, langsung aja kita tes lagi ampernya setelah dibongkar. Tapi kali ini dinyalain ya, kan sebelumnya enggak ya, enggak dinyalain itu. Maksudnya yang sebelumnya itu tahap pengecekan negosiasi voltase ya. Kalau sekarang voltase ketika booting ya, harusnya normalnya laptop tuh booting tuh ampernya itu atau arusnya itu ya dari bertahap ya. Ada yang bisa dari 200 mAh naik ke 500 mAh sampai 1 ampere atau lebih, terus turun lagi ke 500 mAh dan menyesuaikan dengan pemakaian ya. Misalnya booting masuk window itu ampere naik turun ya, fluktuatif. Tapi intinya mah seperti itu ya kalau booting normalnya ya. Kita bisa lihat dari sini kalau udah dinyalain ampere stuck ya. Kalau stuck ini ada yang sesuatu yang konslet IC-nya di mana gitu ya. Kita harus cari-cari tahu dulu ya. Oke, kita langsung aja cek and recheck di meja operasi ya. Oke, sekarang kita langsung cek aja nih dari meja operasi. Cek pertama jalur itu jalur konsletnya ya, jalur utamanya itu kita cek konslet ya. Ini dari power input jacknya. Nah, terus biasanya ada dual MOSFET ya. Dual MOSFET itu biasanya ada dua MOSFET-nya ya. Biasanya dekat-dekat jack situ ya, dekat-dekat jack situ atau di baliknya. Dan ini kebetulan di dekat banget di situ ya. Sama satu sisi dan dekat juga jaraknya. Jadi gampang ya. Itu cek MOSFET-nya, current resistornya, kapasitor sekitar IC-nya ya. Terus saya juga langsung setelah DC ini ya dicek dari short, saya langsung cek biasanya harusnya power supply-nya ya. Power supply itu inductor ya,
Inductor itu yang kotak-kotak abu-abu itu gede-gede biasanya. Itu kita cek short dulu ya sama resistensinya ya. Harusnya semuanya OL, resistensinya no resisten, eh, kecuali ya, jalur prosesor ya, itu ada induktornya juga, ada power supply juga, itu biasanya low resisten ya, biasanya normalnya sih dari 5 ohm ya, kalau 0 ohm nggak tahu deh, eh, meragukan lah ya, bisa jadi prosesornya yang konslet ya. Cek juga ya setelah power supply-nya itu atau induktor, saya cek juga MOSFET dan drivernya ya, sekitar situlah kapasitornya ya. Jadi power supply itu kan dikontrol dengan MOSFET ya, pasti ada power supply, pasti ada MOSFET ya, dan MOSFET itu dikontrol sama siapa, sama drivernya ya. Drivernya itu PWM, bisa PWM ya, power management controller ya. Ini kita cek, tetapi ada semua voltasenya, alhamdulillahnya 3 volt 5 volt itu ada, hadir semuanya. Nah harusnya sih emang kan karena nyala berarti voltasenya ada 3 sampai 5 volt tuh, jadi kalau nyalahin nyala gitu, cuman nggak normal, nggak booting ya. Yang pasti bukan flash BIOS ya, beda. Flash BIOS itu nggak begini, nggak makan ampere ya ketika diagnosa voltase. Dan akhirnya ketemu ada short atau konslet kapasitor di dekat ini IC chip ya, atau super IO, super input output. Nah itu udah saya pastiin di situ IC-nya ya, bukan kapasitornya, pasti IC-nya ya, karena kapasitornya lihat dari fisiknya oke gitu ya. Jadi yang meragukan pasti IC-nya, IC Super IO-nya. Karena tersangkanya sudah ketemu, jadi langsung aja lah kita eksekusi ya, cabut dulu sambil saya mesen juga Super IO-nya ya, sambil mesen itu sambil minta dipaket di flashin ya. Itu bisa order online juga ya, karena saya nggak ada alat flashnya, itu lumayan mahal ya. Flashnya itu SVOD 3 sekitar mungkin 7 juta 8 juta ya, lumayan lah ya, komplit ya, sama adaptornya gitu ya, untuk berbagai Super IO ya, merek Super IO ya kan, ada ENE, ada IT, ada macam-macam lah ya. Oke, ini langsung kita cabut aja ya IC Super IO-nya ya. Untuk tipsnya untuk cabutan Super IO ini, kalau memang mau cabut Super IO untuk dipindahin, itu panasnya nggak boleh lebih dari 400 ya, kalau nggak nanti IC-nya rusak. Atau lebih aman ya, bisa dari bawah ya, dari bawah motherboardnya, dari bawah IC-nya itu panasinnya ke maksimal, nggak masalah. Dan untuk mencabutnya juga hati-hati ya, ini riskan sekali ini ya, harus pengalaman. Yang baru-baru mau belajar aja dulu pakai laptop bekas atau laptop mati, beli aja mainboardnya murah, itu yang 100-200 ribu, belajar nyabut IC ini. Kalau lihat itu komponennya kecil-kecil ya, banyak yang berdempet ya. Jadi kalau yang baru-baru terus perbaiki punya sendiri atau punya orang, janganlah ya, kasihan nanti malah jadi bom Hiroshima ya, bom atom di situ. Jadi ini harus super careful, tangannya juga stabil, harus udah biasa lah megang yang punya IC kecil-kecil itu ya. Jadi tipsnya tuh saya ujung itu saya gigit dulu pakai pinset ya, tapi nggak digerakin, hanya ya gentle lah gitu. Gentle itu maksudnya pelan lah gitu, maksudnya sedikit ngejepitnya itu di ujungnya. Nanti sambil diangkat-angkat juga gentle, maksudnya pelan-pelan, kerasa lah kalau udah keangkat kakinya itu kerasa. Nah kalau udah keangkat, angkatnya terus dikit-dikit, nanti juga terlepas sambil blowernya ini ya, lingkari ya, apa namanya, pola pemanasannya, pergerakan blower melingkar harus gitu ya. Oke, ini alhamdulillah IC-nya sudah datang ya. Ini kita bersihin dulu kaki-kaki, pin-pin kaki-kaki IC-nya yang ada di mainboard ya. Bersihkan tujuannya
untuk melepaskan solder pabrikannya biasa agak keras, nanti repot juga masangnya ya. Dan udah gitu permukaannya biar rata ya, karena saya mau masangnya pakai solder ya, biar lebih aman ya. Jadi harus diratakan dulu semuanya, kalau nggak rata nanti susah ngeratainnya kaki-kakinya, karena kan kalau belum diangkat solder bekasnya itu nanti bergelombang gitu kan, gitu geser-gesernya susah dan bahkan bisa ngerusak kakinya ya, pengalaman saya. Kita bersihkan dulu ya. Oke, setelah bersih sekarang waktunya kita pasang yang barunya ya. Jadi caranya kita pasin dulu pin-pin IC-nya dengan pin IC yang di mainboardnya ya. Pasin depan pinnya gitu ya, yang ada di mainboard. Semuanya harus rata, ini nggak bisa sembarangan, maksudnya harus teliti ya. Kadang kalau kita lihatnya pas yang di bagian atas, samping kanan kiri, bawahnya nggak pas ya. Jadi semuanya pas. Kalau mau gampang itu ada di sudut kiri itu dari video yang di atas itu ada tanda panahnya, itu pasin juga di situ, dan di bagian bawah kanannya ya, jadi ngilang. Ini harus pas dulu gitu ya. Saya ini masukkan ini dulu ya, fluxnya dulu ya, tujuannya supaya merekat kencang langsung dan nyoldernya juga gampang ya. Kalau setelah pas baru ya, kalau belum pas digeser-geser aja sampai pas, dan hati-hati jangan ditekan gesernya ya, harus gentle juga ini, kalau enggak aduh amsyong juga nih IC-nya kan, lumayan harganya flashnya. Kalau udah pas baru kita solder menyilang ya. Saya soldernya atas dan samping ya, samping kanan ya. Jadi supaya dia firm aja, supaya dia tetap sesuai tempatnya aja dulu. Jadi ujung pin atas kiri sampai ujung pin kanan lah ya gitu ya, kanan atas ya. Jadi biar dia stabil dulu. Nah setelah itu udah deh, tinggal diratain, dicocol aja pin-pinnya tuh ya. Tapi hati-hati, harus detail juga, harus. Kadang tuh ada solder bridge ya, maksudnya timah soldernya nyambung dan nggak kelihatan gitu. Kadang-kadang kita harus teliti juga, deketin mikroskopnya ya. Jadi ya gitulah suka dukanya masang Super Ayo ya, sulit ya, tingkatannya sulit ini ya. Jadi memang harus pengalaman. Nah kalau udah diratain semuanya, nggak ada solder bridge, nggak ada ini ya, nggak ada solder bridge ya, nggak ada yang nyambung soldernya, itu diperiksain lagi pin-pinnya pakai pinset. Kita pakai pinset, setiap kaki pin IC itu kita goyang-goyang ya. Kalau dia misalnya bergoyang, itu tandanya belum solder dengan sempurna. Nah itu ya gitu, dicek semua itu, semua pinnya itu ada berapa ratus pin itu ya. Kebayang kan, harus dicek. Nanti kalau ada yang goyang-goyang yang belum disolder, solder lagi, pasin, solder lagi kayak gitu. Kalau ada yang kebanyakan juga ya kita ambil soldernya pakai solder wick ya, di ya diambil solder yang lebihannya pakai solder wick atau pakai solder aja juga biasa. Kalau yang bagus mah mata soldernya masih nempel dia ya, pasti nempel ke mata solder. Kayak gitu aja ya kira-kira cara pemasangannya ya. Dan ternyata masih ada guys yang error ya. Setelah IC Super Ayo dicek, masih ada konslet ya, masih ada ampere yang naik, cuman agak turun ya tuh ya. Naik ya, agak naik ya, berubah ampere.
dan ternyata dicek kapasitor satu, saya cabut. Nah ini ada lagi kayaknya di air MOSFET ya, seperti ini bentuknya nih. Nah ini juga skematiknya nggak ada, dan saya nggak tahu juga ini kode IC-nya juga nggak, datasheetnya nggak ada di Google. Jadi saya untung-untungan aja nyari kakinya yang sama aja. Pokoknya udahlah, ini mah udah tanggung ini kan, udah pokoknya habis-habisan, udah nggak apa-apa. Salah juga udah tanggung, gagal itu wajar lah. Jadi ya kalau gagal ya saya yang nanggung resiko, sebenarnya yang rugi juga. Tapi alhamdulillah saya masih beruntung ya, berdasarkan pengalaman ya. Saya ngeliat kaki icing-nya aja, karena basicnya itu MOSFET tuh sama ya, cuman ratingnya aja. Jadi untuk tipe MOSFET tuh bisa dia tipe di air MOSFET ini bisa dilihat dari kakinya ya, di air MOSFET ya. Dan ratingnya kayaknya nggak jauh beda, harusnya sama gitu. Tujuannya karena untuk voltasenya mungkin ratingnya yang kontrol sama lah gitu, yang drivernya kan yang kontrol ya. Jadi saya ganti aja, pasang aja udah. Dan alhamdulillah ya, akhirnya on ya. Dan akhirnya alhamdulillah ya Allah, nyala ya, on ya. Ini langsung saya pasang aja di mainboardnya ya. Saya udah cek di meja operasi, cuman nggak kerekam ya, nggak sempet karena deg-degan juga waktu itu, takut meledak tapi ternyata on. Tapi ya langsung saya pasang aja deh ini ya, kita lihat aja hasilnya. Oke, alhamdulillah ya Allah. Langsung aja kita bungkus ya. Dan ada episode tambahan. Nah, guys, ternyata engselnya rusak ya, rumah bautnya ya. Aduh, ini ada aja udah on, engselnya rusak ya, casingnya. Jadi ini ceritanya, sebenarnya laptopnya dulu tuh dipakai saudaranya ya, atau adiknya, saya lupa ya. Kemudian tiba-tiba mati total gitu, dan di servis di mana-mana pada nyerah, pada nggak bisa, karena emang jarang lah yang servis mainboard tuh, jarang lah, bisa kehitung lah ya di setiap kota juga ya. Dan disimpan aja udah lama tuh, lama disimpan ya. Jadi beginilah akibatnya kalau laptop lama disimpan, nggak pernah dibuka, dan nggak ditutup sealnya tuh kurang bagus ya, nggak ditutup plastik, jadi ya korosi juga ya. Kalau engsel tuh nggak gelembung juga, jadi engselnya keras nih ya. Jadi ya saya perbaiki engselnya dulu deh. Nah, saya perbaiki engselnya, kemudian saya lem itunya ya, rumah bautnya itu lem kembali ke casingnya ya. Dua-duanya tuh semuanya tuh kayaknya udah pada rapuh deh. Jadi emang datang juga keras itu engselnya. Jadi ya terpaksa kita harus reparasi juga ya, mau nggak mau. Jadi kita perbaiki engsel, rumah bautnya, casingnya ya. Dan habis itu udah deh, alhamdulillah ya, kita bungkus dan udah bisa diambil deh. Alhamdulillah akhirnya selesai servis mainboard. Sempat ini juga ya, engselnya rusak ya, ini keras, udah enteng kayak baru. Wih, nggak bunyi lagi tuh. Oke, ini juga udah dilem, udahlah bersih, celingslong semuanya ya. Akhirnya diambil, ini diinstal ya. Coba install Corel nih, kita pakai AMD 8 ya, lumayan lah ya laptop. Oke, tinggal paling kalau mau cepat lagi bisa di upgrade RAM dan upgrade SSD kalau mau cepat ya. Tapi antara gimana orangnya aja ya, soalnya ini udah biaya udah keluar gede nih orang ini. Dan kebetulan orang ada di belakang nih. Mas, gimana Mas perasaannya? Siap. Seneng lah Mas. Alhamdulillah ya. Ya udah bisa dibawa pulang juga akhirnya setelah hampir sebulan ya. Hampir sebulan ya.
karena kita juga yang servis mati total tuh nggak bisa cepet. Seminggu aja udah paling cepet ya, karena kita harus ngecek, terus mesen-mesen IC-nya juga. Paling beruntung aja di Medan ya, nggak ada yang dari Jakarta. Dari Medan, karena Medan dekat dengan Malaysia. Nah, barang istilahnya mah mungkin nggak tahu selundupan atau ori ya, apa gimana ya, IC itu prosesor apa cepat di Medan itu. Tapi kalau memang nggak ada stoknya, kita paling langsung ke China, ke Chinese ya, ke China. Mesennya itu lebih mahal dan waktunya juga sekarang sih lumayan cepat, seminggu juga udah datang kok lah gitu ya. Kayak gitu aja teman-teman, jangan lupa follow terus Valenka Komputer. Semoga sehat selalu dan dilancarkan usahanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.